warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Levisa, NPM 19754006 dari Prodi Agribis Pangan Politeknik di Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan UAP Manajemen Produksi dan Operasi mengenai pengendalian mutu pada produksi keripik sukun. Latar belakang: mayoritas masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan karbohidrat dengan mengkonsumsi bahan pangan seperti beras dan jagung. Banyak bahan pangan merupakan sumber karbohidrat lain yang berasal dari umbi-umbian atau buah-buahan yang ada di sekitar yang juga dapat dikonsumsi. Salah satu di antara sumber karbohidrat tersebut yaitu buah sukun yang pemanfaatannya relatif masih rendah dibanding bahan pangan sumber karbohidrat yang berasal dari umbi-umbian. Keripik sukun merupakan makanan ringan yang tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat penduduk Indonesia. Makanan ringan ini sangat digemari oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini menyebabkan keripik sukun cocok digunakan sebagai usaha industri skala rumah tangga. Proses produksi yang tepat pada pengolahan sukun sangat diperlukan untuk mempertahankan mutu. Produk keripik sukun dapat dikendalikan melalui proses produksi agar dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Keinginan konsumen terhadap produk yang baik dan mempunyai mutu yang baik merupakan salah satu pentingnya perusahaan memenuhi dan menjaga mutu produknya. Selain itu, pengendalian mutu terhadap produk yang diproduksi mampu meningkatkan mutu produk dan menentukan sebuah kesalahan dalam proses produksi hingga menimbulkan banyaknya kecacatan pada produk yang akan merugikan perusahaan itu sendiri dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Tujuannya yaitu yang pertama, bagaimana cara aplikasi 7 alat pengendalian mutu dalam produksi keripik sukun. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan mutu keripik sukun. Tujuannya berdasarkan kondisi di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi 7 alat pengendalian mutu dalam produksi keripik sukun dan bagaimana cara meningkatkan keripik sukun. Penjelasan terkait data aplikasi alat pengendali mutu. Hasil pengamatan diketahui bahwa kerusakan paling dominan adalah tidak utuh, gosong, dan tidak matang dengan nilai kerusakan pada tingkat utuh sebesar 1009 keping, kemudian gosong 748 keping, dan tidak matang sebesar 633 keping. Persentase kerusakan terbesar pada tanggal 7 November yaitu sebesar 3,64% atau tidak utuh 73 keping, gosong 53 keping, dan tidak matang 50 keping. Dan persentase kerusakan terkecil pada tanggal 13 Oktober sebesar 2,51% atau tidak utuh 72 keping, gosong 41 keping, dan tidak utuh 31 keping. Hasil pengumpulan data jenis cacat pada proses produksi keripik sukun melalui lembar periksa atau check set. Stratifikasi. Ada 3 jenis kerusakan pada pengolahan keripik sukun yang membuat produk tidak layak jual, yaitu tidak matang, tingkat keberhasilan suatu perusahaan. Selama ini perusahaan tidak pernah memperhatikan bagaimana karyawan bekerja dan melakukan pada bahan baku, proses produksi, dan produk akhir keripik sukun. Berdasarkan kondisi di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aplikasi 7 alat pengendali mutu dalam produksi keripik sukun dan bagaimana cara meningkatkan mutu keripik sukun. Histogram. Produk keripik yang renyah dihasilkan dari bahan baku yang diiris dengan tipis. Tebal tipis irisan sukun dipengaruhi oleh ketajaman mata pisau dari pisau pemasat. Pisau pemasat ini merupakan salah satu alat yang digunakan dalam proses pembuatan keripik sukun. Penggunaan alat yang baik seperti pisau yang terbuat dari logam stainless steel akan menjamin produk dari karat sehingga aman untuk dikonsumsi. Ketajaman mata pisau pemasat mempengaruhi ketebalan irisan sukun karena semakin tajam mata pisau membuat pekerja semakin mudah mengiris sukun dan ketebalan irisan sesuai dengan standar yang disyaratkan. Gambar 1 menunjukkan berat irisan sukun setiap produksi mulai tanggal 10 Oktober dengan berat irisan yang paling banyak yaitu sebesar 115,6 kg. Data pada tabel 2 dan gambar 2 dapat diketahui bahwa teknik dan peralatan yang digunakan cukup baik. Dilihat dari hasil olahan produk yang cacat tertinggi sebesar 4% pada tanggal ke-7 dan terendah sebesar 2% pada tanggal ke-19 dan 23.
Di sini ada tabel dari data jumlah produksi dan jenis cacat keripik sukun pada bulan Oktober November 2012. Di kolom sebelah kiri ada tanggal, yang selanjutnya jumlah produksi dibagi menjadi 3 kolom, yaitu buah sukun, berat atau kilogram, kepingan, yang selanjutnya jenis cacat atau kepingan dibagi menjadi 3, yaitu tidak matang, kosong, tidak utuh, yang selanjutnya keping atau jumlah atau keping, dan yang terakhir persentase atau persen. Dan inilah tabel 2 dari data cacat produk keripik sukun. Yang selanjutnya data metode analisis. Pada data analisis menggunakan diagram. Gambar mengenai diagram histogram untuk berat irisan sukun setiap produksi. Di sebelah kiri ada berat irisan dan di sebelah kanan ada berat irisan sukun. Yang kedua yaitu gambar mengenai diagram histogram untuk kepingan cacat dan utuh. Ada kepingan utuh, kepingan cacat, dan kepingan total. Keterangannya biru kepingan utuh, merah kepingan cacat, hijau kepingan total. Diagram Pareto. Diagram Pareto bertujuan untuk mengetahui jumlah cacat keseluruhan selama proses produksi berlangsung. Data diperoleh selama pengamatan 14 hari di UD Bunga Mutiara mulai tanggal 10 Oktober sampai 24 November 2012. Beberapa cacat produk pada proses produksi keripik sukun adalah tidak utuh, kosong, dan tidak matang. Cacat tidak utuh merupakan cacat terbesar selama proses produksi, yaitu sebesar 42,22% atau 1009 keping keripik sukun. Cacat ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, dikarenakan mata pisau yang kurang tajam sehingga mengakibatkan irisan tidak utuh. Yang kedua, proses pengorengan pengadukan yang terlalu cepat menyebabkan patahnya irisan sukun. Hal ini karena tekstur sukun yang lunak dan belum keras ketika digoreng. Dan yang terakhir, penyimpanan. Setelah digoreng, keripik-keripik sukun yang telah jadi dan siap dikemas namun belum dikemas, keripik disimpan ke dalam plastik besar. Diagram tebar atau scatter diagram. Data pada tabel 3 selanjutnya digunakan untuk menyusun diagram tebar seperti gambar 4. Diagram ini menunjukkan hubungan kecenderungan yang bersifat positif. Dengan semakin banyak jumlah keripik sukun berpengaruh pada semakin banyak jumlah cacat produk keripik sukun. Namun, hubungan kecenderungan tersebut tidak bersifat linear dan tidak ada keteraturan. Inilah gambar dari diagram Pareto cacat produk keripik sukun. Yang selanjutnya ada data tabel jumlah produksi dan jumlah cacat produksi keripik sukun. Ada tanggal, jumlah produksi, dan jumlah cacat produk. Diagram sebab akibat. Keripik tidak matang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, metode. Waktu yang dilakukan saat penggorengan kurang dari waktu standar. Lama penggorengan kurang lebih 5 menit. Jika kurang dari batas ketentuan, keripik tidak matang. Suhu standar 160 derajat sampai 180 derajat Celcius dapat mempercepat waktu penggorengan dan proses transfer panas. Yang kedua, alat. Alat yang digunakan pada saat proses pengupasan dan penggorengan masih kurang memadai dan sederhana. Pisau yang digunakan untuk mengupas kurang begitu tajam dan mata pisau pemasatnya juga kurang begitu tajam sehingga membuat keripik ketebalannya tidak seragam. Yang selanjutnya, keripik gosong disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, bahan baku. Buah sukun yang datang di ruang penerimaan harus dipilih terlebih dahulu sebelum dilakukan pengolahan. Biasanya buah sukun yang akan diolah adalah buah sukun yang belum matang atau keras namun sudah tua. Yang kedua, metode. Waktu yang dilakukan saat penggorengan melebihi waktu standar. Lama waktu penggorengan kurang lebih 5 menit. Jika melebihi dari batas ketentuan, keripik akan terlalu kering sehingga menjadi gosong. Yang ketiga, manusia. Analisis penggunaan peta kontrol X atau X-chart dan X atau R-chart. Diagram X-chart. X-chart atau main chart memvisualisasikan fluktuasi rata-rata sampel dan rata-rata dari rata-rata sampel, kemudian akan menunjukkan bagaimana penyimpangan rata-rata sampel dari rata-ratanya. Penyimpangan ini akan memberikan gambaran bagaimana konsentrasi proses. Semakin dekat rata-rata sampel ke nilai rata-ratanya, maka proses cenderung stabil. Sebaliknya, maka proses cenderung tidak stabil. Inilah gambar dari X-chart ketebalan keripik sukun sebelum digoreng. Kesimpulannya yaitu aplikasi 7 alat pengendalian mutu dalam produksi keripik sukun di UD Bunga Mutiara yang paling dominan yaitu pada lembar pengamatan, karena di lembar pengamatan datanya sudah mewakili dari 6 alat
dan pengendalian mutu karena data yang dicatat dalam lembar pengamatan data jumlah produksi dan data jenis cacat produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.